Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan Kita sih bisnis. melihatnya, ya tadi yang saya bilang bahwa pasti akan terjadi shock dan akan ada likuiditas, akan ada semacam pengetatan, ya kan, untuk kedepannya. Jadi tentu yang di sini ya kita harus melakukan pemilihan saham-saham yang cukup defensif. Nah, dalam hal ini tentu ya komoditas yang di bidang energi, kemudian yang bergerak di bidang sektor pangan itu tentu akan lebih defensif ya daripada saham-saham yang mungkin berbasis ekspor atau juga yang berbasis ekspor masih pasti lebih bagus karena income-nya bagus ya. Tapi yang leverage-nya tinggi itu yang kita harus hindari saat ini gitu. Oke, baik. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang juga bertumpu kepada impor begitu? Karena kalau kita lihat juga posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini juga terus melemah dan bahkan kemarin juga menembus level 15.100. Seperti apa hal ini akhirnya menjadi concern dari para pelaku pasar? Kalau yang berbasis import sudah pasti ya harus menghadapi resiko yang di mana rupiah mengalami pelemahan dan US dollar akan terus menguat ya, dan ini tentu tidak memberikan efek positif ya terhadap perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Makanya kita harus menghindari itu, dan terutama perusahaan yang memiliki pinjaman dalam US dollar yang pasti ini kan akan berdampak kepada profitabilitas daripada perusahaan tersebut gitu. Oke, kalau untuk pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat begitu ya, sebetulnya yang menjadi perhatian utama atau concern dari para pelaku pasar ini seperti apa dan proyeksinya juga ke depannya? Nah, kalau saya lihat pasti pemerintah akan step in, di mana ini tentu akan ada kebijakan moneter lagi. Ya, mungkin pemerintah akan meningkatkan suku bunga lagi, mengikuti jejak para bank sentral yang ada di negara-negara maju lainnya. Nah, ini harus kita waspadai karena dampak daripada peningkatan tingkat suku bunga itu tentu kepada sektor-sektor seperti properti itu pasti berdampak sudah. Bahkan terjadi penurunan permintaan, ya kan. Kemudian juga kepada sektor-sektor yang sifatnya capital, ya, yang high capital gitu. Nah, itu yang pasti berdampak. Jadi kalau saya memang rekomen ya kepada perusahaan-perusahaan komoditi dulu lah sementara ya, gitu. Oke. Atau whole cash. Oke, Gitu. komoditi atau cash ya. Tapi kalau dari komoditi valuasinya kan juga sudah cukup tinggi begitu ya untuk kita lihat juga level-level harganya kalau kita compare dengan beberapa waktu lalu. Tampaknya investor juga masih menanti-nanti untuk level harga yang cocok atau sesuai begitu ya. Anda melihatnya seperti apa untuk level harga dari emiten-emiten komoditas ini? Kalau hanya masalah tingkat suku bunga dan inflasi, saya rasa harga komoditi tidak akan kembali kepada harga yang kemarin. Karena kemarin ada shock karena masalah perang dan segala macam. Saat ini perang sudah diantisipasi akan makan waktu yang cukup lama, ya kan, dan akan ada penurunan permintaan juga karena perlambatan ekonomi secara global. Itu pasti akan mendorong harga komoditi ke harga yang lebih equilibrium lah. Jadi antara permintaan dan supply itu akan terjadi equilibrium. Jadi harga tidak akan turun lebih jauh, tetapi ya juga tidak akan meningkat yang lebih drastis seperti sebelum-sebelumnya. Gitu. Oke, efeknya terhadap kinerja dari emiten-emiten di sektor komoditas seperti apa? Oh ya, udah pasti mereka menikmati lah the US dollar, apalagi mereka ekspor ya, US dollar menguat, kemudian otomatis ya mereka punya harga juga sekarang memberikan keuntungan yang fantastis lah bagi perusahaan-perusahaan tersebut gitu.